cara mendapatkan fonem dengan minimal pairs atau pasangan minimal, gitu ya. Nah, pada saat ini kita akan melanjutkan analisis itu dengan melihat distribusi fonem. Apa itu distribusi fonem? Distribusi fonem menurut Abdul Khair adalah letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satuan ujaran atau sebuah kata atau morfem. Nah, pada pertemuan yang lalu Anda sudah mempelajari bahwa dalam analisis untuk mendapatkan fonem kita membutuhkan minimal pairs. Minimal pairs adalah dua kata yang memiliki satu perbedaan bunyi. Satu perbedaan bunyi dianggap signifikan, maka bunyi tersebut yang mampu membedakan makna itu disebut sebagai fonem. Nah, fonem ini dia punya letak dalam sebuah kata, dalam satu tuturan, dalam satuan ujaran, gitu ya. Dia tuh ada ininya, ada letaknya. Apakah dia letaknya di awal kata, atau di tengah kata, atau di akhir kata, gitu ya. Jadi satuan yang digunakan untuk melihat letak atau keberadaan fonem itu adalah kata, gitu ya. Oke, kita masuk pada definisi yang kedua. Parera dalam Muslim mengatakan bahwa distribusi fonem tidak hanya berfokus pada lingkungan silabel, tetapi juga pada lingkungan tutur, kata, dan morfem. Nah, di sini ada dua lingkungan ya. Lingkungan yang pertama yang dimaksud adalah silabel, yang kedua adalah kata atau morfem. Silabel dalam fonologi itu menjadi penting. Itu satuan yang katakanlah setingkat lebih tinggi dibandingkan fonem. Ada fonem dan kemudian naik ke atasnya itu silabel, naik ke atasnya itu kata atau morfem, gitu ya. Nah, silabel ini menjadi penting untuk menjadi bahan dasar analisis beberapa bahan dasar analisis untuk beberapa analisis. Gimana bahasanya? Jadi silabel ini adalah bahan-bahan penting untuk kita melakukan analisis fonologi. Nah, kurang lebih begitu. Jadi analisis, nanti kita akan belajar soal analisis cluster, analisis diftong, kemudian bagaimana cara kita menganalisis deret vokal, deret konsonan, dan sebagainya itu menggunakan silabel. Kemudian, namun dalam distribusi fonem ini, kita tidak berfokus pada lingkungan silabel, tapi fokusnya adalah kata atau morfem. Jadi, satuan ujar atau satuan bahasa yang digunakan untuk menganalisis distribusi dari sebuah fonem adalah kata atau morfem, gitu ya. Oke. Nah, ada fonem, ada deret fonem. Nah, ini deret fonemnya. Jadi kalau fonem sendiri-sendiri ya, tapi kalau deret fonem itu lebih dari satu, gitu ya, bisa dua atau tiga. Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang disebut sebagai diftong. Diftong itu apa? Diftong itu adalah deret fonem vokal yang berada dalam satu silabel. Jadi, diftong adalah deret fonem vokal yang berada dalam satu silabel. Vokal Y atau semivokal U. Contohnya, santai. 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 Nah, AI kan. Kalau dia bukan diftong, mestinya dibacanya santai. Tapi karena orang Indonesia melafalkannya santai, huruf I atau bunyi I itu berubah menjadi bunyi ya, maka AI di sini bisa dikatakan sebagai diftong. Boy, oi. Ya. O-nya tidak berubah, tapi I berubah menjadi ya. Karena perubahan itu dan bunyi I-nya sudah tidak terdengar lagi, maka oi adalah diftong. Kemudian survei, A, gitu ya, A. Nah, survei A ini adalah diftong juga. Dan au ini harimau, au, wah, U-nya berubah menjadi wah. Nah, AU di sini menjadi diftong. Oke. Dalam bahasa Indonesia seperti itu ya, ada 4 jenis diftong. Kemudian cluster. Nah, cluster ini sebetulnya banyak ya.
kita bisa mendapatkannya dalam jumlah yang banyak gitu ya. Kluster ini adalah deret konsonan yang berada dalam satu silabel. Drama. Nah, bunyi D dan R itu adalah kluster. Klinik. K dan E dalam satu silabel, dia ada dalam satu silabel, maka K dan E itu adalah kluster. Plester. 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 PL itu adalah kluster. ST juga kluster gitu ya. Jadi di sini ada 4 kluster. Kluster DR, kluster KL, kluster PL, dan ST. Oke, itu kluster. Sekarang kita masuk pada distribusi vokal. Di sini saya tuliskan terlebih dahulu ya. Di sini kan ada E, ada bunyi E, yang mana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bunyi E itu bisa dianggap fonem karena dia bisa membedakan makna, namun karena dialek bahasa Indonesia sangat banyak, terkadang untuk masyarakat tutur tertentu itu sulit untuk melafalkan bunyi E. Tapi kita uraikan dulu saja ya. A, dia dapat menempati posisi awal, tengah, dan akhir. Contohnya anak kantor kota. I bisa menempati posisi awal, tengah, akhir. Contohnya ikan pintu padi. E bisa menempati posisi awal, depan, awal, tengah, akhir. Contohnya ekor geger sore. E bisa menempati posisi awal, tengah, akhir. Contohnya emas, ruwet, tipe. U, uban masuk tahu. Uban masuk tahu. Tuhan. O, obat kontan toko. Oke. Ini yang vokal. Ini yang konsonan. B bisa menempati posisi awal, tengah, akhir. Bapak abu lebab. Kemudian bunyi P, pandu api kalap. Bunyi T, tari mati amat. D, dokar tadi akad. Ke, kami makan salak. G, gagap magang mak. C, cari pacar. Tidak ada yang di belakang. J, jantung majelis mi'raj. F, fortuna mafela insaf. S, salam musim keramas. Syak, masyarakat arash. Nah, oke, ini untuk bunyi itu memang katakanlah tidak semua penutur bahasa Indonesia fasih melafalkan bunyi gitu ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang dia memiliki tingkat kefasihan bahasa Arab yang baik, dia akan melafalkan bunyi begitu ya. Zalim wazir aziz. H, hampir mahal lemah. Makan kampung kelam. N, nasi tanah laman. Ny, nyaring nganyun. Nah, di posisi akhir tidak ada. Ngada mangir ambang. Kemudian R, ramai mari kembar. L, lambai malam hamil. Wah, wara mawar takraw. Ya, Yahudi mayang alay. Nah, ini aksaranya X. Kita lihat ya. Ini adalah fonem. Secara aksara itu X, namun bunyinya adalah bunyi kho, seperti kho. Khas, akhir, tarikh. Kemudian ada glottal stop, ini pada kata Ka'bah dan kakak. Kemudian ada distribusi deret konsonan biasa. Nah, ini posisinya bukan pada satu silabel, melainkan satu kata. Dan ini dia hanya melihat bahwa ada konsonan yang berderet dalam satu kata. Contohnya ambruk, empat, untuk, anda, lancar, janji, tanpa, harga, permata, kerbau, dan sebagainya. Begitu. Baik,
Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman? Huruf yang digabung menjadi satu maksudnya gimana? Dua huruf dijadiin satu kayak diftong kan AU, AI gitu, kayak tadi juga ambruk B sama R gitu. Itu bukan huruf, itu bunyi. Ya ibu, maaf, bunyi. Ya, oke. Ini khusus untuk apa? Diftong ya, diftong dan cluster. Coba kita lihat dulu ya. Saya buka Google Doc. Dalam fonologi kita harus agak lebih jeli untuk mengatakan bahwa ini bunyi gitu ya, bunyi. Jadi huruf itu adalah perlambangan bunyi, sementara yang dibahas dalam fonologi adalah bunyinya sendiri gitu ya. Saya coba buka Google Doc. Google Docs. Jadi yang agak sulit untuk dipahami sebetulnya memang antara diftong dan cluster. Dan misalnya jika ada aksara N dan G itu dianggap satu fonem atau bukan gitu ya. Nah, untuk melihat yang pertama fonem dan distribusi fonem, kita harus memastikan dulu bahwa bunyinya itu apa gitu ya. Misalnya kata kebingungan. Nah, kata kebingungan kalau kita melihat secara alfabetis begitu ya, ini ada dua konsonan yang muncul, konsonan N dan G. Nah, kemudian harus kita cek apakah itu satu bunyi atau dua bunyi. Kalau dia satu bunyi berarti satu fonem. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui apakah sebuah kata itu, sebuah bunyi itu terdiri atas dua fonem atau satu fonem, yang pertama adalah dengan menggunakan transkripsi fonetik. Kebingungan. Ngehnya itu di sini ya, kebingungan. Ini aksaranya NG, tapi bunyinya adalah bunyi E. Nah, jadi sebetulnya kalau ingin lebih akurat, maka yang perlu dilakukan adalah kita melakukan transkripsi fonetik. Oke, sekarang yang cluster dan diftong. Cluster dan diftong itu harus ada dalam satu suku kata. Dan dia seperti drama, dra dan ma. Nah, dra dan ma. Kalau kita lihat dra itu satu suku kata pertama, ma itu suku kata kedua. Nah, kalau kita uraikan polanya adalah konsonan, vokal, nidra, bunyi dra, konsonan, vokal, nima. Apakah di sini terdapat cluster? Ada. Di sini ada dua deret fonem, DR. Nah, DR itu adalah deret fonem konsonan, atau dalam hal ini adalah cluster. Ibu lagi Gak kelihatan ya? enggak? Sorry, saya lupa. Saya kurang fokus. Dalam satu suku kata. Drama. Di sini ada deret konsonan Kemudian lalu bagaimana dengan diftong? Ini contohnya adalah harimau. Harimau. Jadi jika teman-teman mendapatkan sebuah kata dan ingin mensegmentasinya menjadi suku kata, ada dua cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dengan merasakan puncak-puncak bunyi drama. Nah, puncak bunyinya ada di A pertama dan di A kedua. Maka suku katanya adalah suku kata dra, suku kata pertama, suku kata keduanya adalah ma, drama. Nah, kalau harimau, mau. Nah, diftong ini penulisannya agak unik. Dia harusnya ada A, kemudian ada U, terus topiknya sebetulnya harus menaungi antara A dan U. Itu menandakan bahwa dua bunyi tersebut dilafalkan secara bersamaan. Harimau, ya harimau. Nah, jadi ini topinya harusnya ada di A dan U.
Nah, kata harimau kita pecah menjadi silabel H, silabel ri, dan silabel mau. Diftong, meskipun dia adalah deret vokal, artinya terdiri atas dua vokal, tapi dia dianggap sebagai satu bunyi. Jadi berbeda dengan katakanlah deret vokal yang lain ya. Jadi kalau harimau atau au di sini sebagai sebuah diftong, dia dianggap polanya satu, pi, gitu ya. Ini H, konsonan vokal, ini ri, konsonan vokal, ini mau, konsonan vokal, gitu ya, ini diftong. Nah, kemudian diftong itu selain dia harus ada dalam satu suku kata, diftong juga pada umumnya salah satu bunyinya berubah menjadi semivokal. Jadi harimau, nah bunyi u-nya sudah tidak terdengar. Kalau bedakan dengan misalnya, bedakan misalnya dengan bunyi frekuensi, misalnya frekuensi e-nya masih terdengar. Jadi harimau, nah au, bunyi salah satu bunyi vokalnya itu berubah menjadi semivokal, artinya bunyi tersebut sudah tidak terdengar lagi seperti bunyi bunyi vokal gitu ya. Jadi bukan harimau atau harimau gitu ya, bukan, tapi harimau begitu ya. Jadi salah satu bunyinya berubah menjadi semivokal. Contoh yang lain misalnya ini ya, stratifikasi. Kalau kita pecah, stratifikasi itu menjadi STRA, stratifikasi, gitu ya. Polanya adalah konsonan vokal, konsonan vokal, stratifik, konsonan vokal, konsonan vokal. Nah, stratifikasi gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Clusternya pakai cara bunyi. Gimana cara membedakan diftong dan cluster? Pakai vokal, bunyi vokal sama bunyi konsonan kan. Kalau diftong udah pasti vokal kan Bu? Iya, kalau diftong pasti vokal. Diftong pasti vokal, cluster pasti konsonan. Jadi gimana Lutfi? Cantika mau nanya, silahkan. Jadi dalam penjelasan Ibu, kalau bunyi X berubah menjadi K dan H, itu mengapa ya Bu? Dan bunyi yang bersimbol tanda tanya itu bunyinya seperti apa Bu? Dua tahu stop ya. Sip. Terima kasih pertanyaannya. Coba kita lihat di sini ya. Di National Phonetic Alphabet. Nah, aksara fonetik dengan aksara alfabet itu sebetulnya kurang lebih sama, namun ada beberapa yang berbeda, salah satunya yang tadi ya. Coba saya presentasi lagi. Terlihat Bu. Oke. Sudah Ini kan ini yang ditanyakan oleh ini ya. Ini yang ditanyakan oleh Cantika. Coba kita dengar bunyinya seperti apa. Nah, ini aksaranya. Ini bunyinya. Dijawab ya, Cantika ya. Ibu, ya, lebih ke KS ya Bu ya? Bukan, itu aksara, itu pelafalannya atau ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia, ejaan bahasa Inggris, aksara seperti X itu, aksara kali ini atau simbol kali ini, simbol kali lah ya, simbol apa namanya ini ya, plus miring. Dalam ejaan bahasa Indonesia itu dibaca X.
dalam bahasa Inggris juga sama, x, x, x. Aksara alfabetisnya begitu, ejaannya adalah x. Tapi karena ini adalah International Phonetics Alphabet yang dikeluarkan oleh International Phonetic Association, nah aksara itu bunyinya ini melambangkan bunyi yang tadi. Nah, terjawab sudah? Cantika? Ya Bu, Terjawab tidak Cantika? terjawab Bu. Jadi aksara fonetik dengan aksara alfabet biasa banyak kesamaannya, tapi juga banyak perbedaannya. Aksara-aksara yang tidak ada dalam alfabet itu ada dalam fonetik. Dan kemudian fonetik itu melambangkan satu bunyi, satu aksara, satu bunyi. Oke. Kemudian ini glottal stop. Nah, glottal stop ini sebetulnya bunyi hentian. Manakala kita melafalkan Ka'bah, Ka'bah, Ka'bah. Nah, A-nya itu ada yang menghentikan. Kalau tidak ada yang menghentikan, bunyinya harusnya Ka'bah. Ka'bah, Ka'bah, bukan Ka'bah. Nah, dalam bahasa Arab, glottal stop itu sama dengan hamzah. Ka'bah. Atau majlis taklim, taklim, ada glottal stop di sana. Nenek, nenek, nah, nenek, nah itu ada glottal stopnya. Begitu ya, kira-kira ya, Cantika. Ya Bu, terima kasih atas penjelasannya Bu. Nah, sama-sama. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Kata mau yang berarti ingin sama yang mau di harimau itu sama nggak sih Bu? Sama-sama di Coba kita cek ya, mau dan mau. Oke. Harimau itu kita pecah. Coba ya. Saya coba presentasi lagi. Oke. Harimau tadi mana? Harimau. Harimau kalau kita pecah menjadi harimau. Oke. Kita coba kata mau. 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 Oke. Teman-teman coba rasakan puncak bunyi. Ada di mana saja puncak bunyinya? Mau. Berarti Bu. Iya. Nah, Ustaz dan diftong harus ada dalam satu silabel atau satu suku kata. Oke, ini satu suku kata bukan? dua ya Bu? Ya, ini tidak ada dalam satu suku kata. Betul sekali. Yang kedua, harusnya kalau dia diftong, bunyi u-nya berubah menjadi bunyi w. Jadi diftong itu salah satu bunyinya berubah menjadi semivokal. Harimau. Ini harimau. Enggak kan? Iya enggak? Iya. Ya, betul kan? Nah, ini soal pelafalannya. Lagi-lagi fonologi ini berkaitan dengan pelafalan yang mana yang menjadi fokus adalah bunyi bahasa. Karena bunyi bahasa, maka kita harus mengabaikan tulisannya. Jadi tinggalkan tulisan aksara alfabet biasa. Nah, kita masuk pada aksara alfabet fonetik. Karena apa? Karena aksara alfabet biasa itu belum tentu melambangkan bunyinya. Seperti dalam bahasa Inggris gitu ya. Aksaranya A tapi dibacanya E gitu kan. Itu kan tidak melambangkan bunyi gitu. Antara ejaan dan aksara itu beda gitu ya. Nah, sama halnya dengan bahasa Indonesia. Bunyi bah itu dibacanya F. Makanya teman-teman kalau mau beli motornya pasti yang bagus adalah motor Vespa, bukan Vespa. Kan harusnya begitu. Jadi untuk mengetahui, ini kembali kepada diftong,
untuk mengetahui apakah dalam kata tersebut ada diftong atau tidak, yang pertama kita lakukan pemecahan. Pemecahan kata menjadi suku kata. Setelah itu cek apakah dalam satu suku kata itu terdapat deret vokal, yang mana deret vokal itu salah satunya adalah sudah berubah bunyi menjadi semivokal. Dalam bahasa Indonesia polanya seperti itu ya. Contohnya amboy, i jadi y. Santai, i jadi y. Terus harimau, u jadi y. Pantau, u jadi w. Minangkabau, u jadi w. Apalagi nasi kapau, u jadi w. Kemudian amboy, survei, jadi i jadi y gitu. Jadi memang diftong ya dia ada dalam satu suku kata, kemudian dia dianggap satu bunyi, dia dianggap sebagai inti dari suku kata begitu ya. Karena kalau kita tahu kembali pada teori untuk mengetahui suku kata itu bisa diketahui dengan puncak-puncak bunyi, yang kedua diketahui dengan jeda. Saya coba cek lagi deh ya, kita coba latihan apa ya, latihan memecah suku kata. Nanti ini sebetulnya ada teorinya sih, ada pembelajarannya khusus untuk mempelajari pemecahan suku kata. Oke, misalnya apa ya, struktur. Cantika coba pecah kata struktur menjadi suku kata. Dan tur ya Bu. Struk. Kemudian tur. Oke. Kalau kita lihat polanya apa saja ini? Konsonan, konsonan, vokal, konsonan. Oke, yang tur polanya gimana? Konsonan, vokal, konsonan. Oke. Di sini di kata struktur apakah ada deret konsonan? Ada kluster, oke. Klusternya apa? Struk. Oke. Klusternya ada pada suku kata struk. Adapun deretnya adalah deret itu deret ya. Berarti kita mencari deretnya deret apa saja. Deretnya adalah deret S, T, dan R. Nah, ini kluster. Contoh lagi ya. Demografi. Oke, siapa ya? Rido, saya Rido. Iya Bu. Bahkan pecah demografi menjadi silabel. Demo, S, D, D, Mo, oke, Gra, oke, sip. dan Ibu. Demografi, sip. Polanya apa? Polanya konsonan, vokal, Oke, kemudian, konsonan, vokal, oke, terus, konsonan, vokal, konsonan, dan pasangan pola. Oke. Ini polanya ya. Nah, di sini apakah ada kluster? dikata Demografi yang GR itu cluster bukan Bu? iya, kluster. Betul. Nah, GR itu adalah kluster. Kenapa? Karena dia adalah deret konsonan. Gitu ya. Deret konsonan GR. Paham ya teman-teman ya kira-kira ya? Ya, sip. Paham. Sip. Jadi dalam dalam fonologi, cara untuk menganalisis atau mencari deret vokal, kan kalau deret fonem ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mengidentifikasi fonem, sekarang kita mulai melakukan identifikasi
deret vokal dan deret konsonan. Ini nanti kita akan tugaskan, tapi tidak untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar atau teman-teman akan ditugaskan untuk membuat distribusi fonem. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa untuk mendapatkan cluster atau mendapatkan diftong, yang pertama harus dicek adalah apakah itu dalam satu silabel atau enggak. Kalau dalam satu silabel, kalau diftong ya, apakah ada perubahan bunyi? Ibu, diftong itu ada perubahan bunyi. Kita akan mulai secara artikulatoris ya, penjelasan artikulatoris. Contohnya pada bunyi AU. A. Saya ada gambar lidah atau enggak ya? Vokal ada tangnya. Vokal Nah, ini gambar fanatik fonologi. Oke, coba yang gambar bawah. Dulu gambarnya. Oke, aku coba. Oke, universitas terbaik. Oke. Nah, kenapa dalam diftong bunyi salah satu bunyinya berubah menjadi semivokal? Oke. Jadi diftong itu bahasa lainnya adalah gliding vowel. Jadi gliding itu berseluncur gitu ya. Sliding, gliding itu berseluncur gitu. Nah, dalam pelafalan diftong itu lidah kita naik turun. Jadi kayak gelombang gitu, kayak ombak, shoot di atas bawah, nah gitu kira-kira. Nah, ketika membunyikan bunyi A, ya, A itu bentuk lidahnya itu tidak tinggi dan mulutnya terbuka. A. Nah ini A. Nah ini kayaknya bunyi A. Vowel gender ini kayaknya bunyi A yang gambar ini. A itu bunyinya lidahnya tidak tinggi, lidah belakangnya tidak tinggi, lidah depannya ke bawah. A, gitu ya. Nah, ketika berubah dari A dan ke U, itu lidahnya dari bawah itu naik ke atas. Jadi lidahnya yang tadinya posisinya lidah tengah, lidah belakangnya turun, lidah bawahnya turun, kemudian ketika langsung masuk ke bunyi U, itu lidah belakang naik ke belakang gitu ya, naik ke belakang, naik, lidah belakang naik, nah, lidah depan tetap turun, dan mulut membundar. Nah, saat itu bunyi U yang harusnya dibunyikan, itu yang terdengar adalah bunyi W, au, gitu ya, karena dianggapnya sebagai satu pelafalan, au. Nah, diftong itu berbeda dengan deret fonem yang lain karena dua bunyi vokal ini dibunyikan dalam sekali waktu, au, tanpa ada jeda, santai, gitu. Nah, sekarang dari A ke I. Nah, A ke I ini dari U dan I itu adalah dua-duanya bunyi tinggi. Bunyi tinggi artinya bunyi yang si lidahnya itu naik ke atas gitu ya. Kalau A itu lidahnya ke bawah, maka disebut bunyi rendah. Nah, kalau I itu bunyi tinggi karena lidahnya naik ke atas. Jadi lidahnya itu mendekati atau mengarah ke arah
langit-langit keras ya, ke uvular atau ke palatal. Nah, ketika itu misalnya dari A ke I, bunyi rendah ke bunyi tinggi, gitu ya, A dan I, maka di situ ada bunyi hantarannya. Bunyi hantarannya apa? Bunyi Y. Nah, itu yang disebut sebagai diftong. Bagaimana teman-teman bisa terbayangkan bunyi diftong? Begitu. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman silahkan. Paham semua, saatnya saya memberi tugas. Oke, tugas untuk hari ini adalah Anda membuat distribusi fonem. Ini belum sampai ke kluster sama diftong ya. Anda harus membuat distribusi fonem. Bagaimana caranya dan bentuknya seperti apa? Saya akan coba presentasi lagi. Jadi dari fonem-fonem yang sudah Anda dapatkan dengan melakukan perbandingan minimal pairs atau pasangan minimal. Dari pasangan minimal kan Anda ketemu tuh fonemnya apa saja kan. Nah, kemudian dijajarkan fonem ini dalam tabel seperti ini. Misalnya fonem A, katanya anak, kantor, taat, kota, dan sebagainya. Jadi Anda boleh menampilkan atau memasukkan lebih dari satu contoh dalam satu kolom ini. Misalnya ini ya, contohnya kantor dan taat. Nah, ini dua contoh yang menjelaskan fonem A, posisi fonem A di awal, di tengah gitu ya. Boleh nggak Bu satu contoh tapi digunakan untuk fonem yang lain? Boleh. Misalnya kata kota itu sebagai contoh bunyi A atau fonem A yang berada di akhir kata, tapi bisa juga dijadikan contoh untuk fonem ke yang berada di awal kata. Begitu kira-kira. Bisa ya membuat distribusi vokal ya, dan distribusi konsonan. Bisa, insya Allah ya. Nah, tuh kenapa? Ibu, katanya bebas atau dari yang kemarin kita itu, Bu? Nah, kemarin itu dari 40 kata itu. Jadi sedapatnya aja. Nggak perlu lengkap, nggak perlu selengkap mungkin gitu ya. Jadi kata yang digunakan sebagai contoh dan fonem yang digunakan sebagai contoh juga itu hasil dari temuan teman-teman pada tugas yang lalu ya, yang minimal pairs gitu. Jadi tidak perlu mencari kata yang baru. Gunakan 40 kata yang pernah dapatkan itu. Gimana? Kenapa Cantika? Ya, kalau misalnya Bu tidak lengkap gitu Bu, misalnya kata yang sudah kita kerjakan kemarin tidak lengkap, Apa-apa? mungkin belum mencari kata-kata baru atau seadanya saja Bu. Seadanya saja nggak apa-apa. Seadanya saja. Sip. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Silakan. 4 hari pengerjaan cukup ya? Ini nggak lama kok ngerjainnya. Insya Allah cukup Bu. Cukup lah ya Ridho ya. Sambil makan